Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valery Budiman, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Istanbul 2023 Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Peternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPTMP IPM, menggunakan sampel kelinci. Nah, yang pertama, kingdom yang terdapat pada kelinci adalah kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, ordonya Rodentia, familinya Capidae, genusnya Cavia, spesiesnya Cavia Porcelius. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topografi yang ada pada kelinci. Yang pertama, terdapat caput ataupun kepala, selanjutnya ada kolum di bagian leher, dan tronkus adalah badan. Nah, selanjutnya ada kaudal, yaitu ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum, yaitu pertama cerebrum. Fungsinya adalah sebagai kendali utama semua gerakan sadar. Selanjutnya ada cerebellum untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ada medulla oblongata, fungsinya sebagai pusat pemikiran dan tindakan secara tidak sengaja. Selanjutnya adalah medulla spinalis yang berfungsi untuk meneruskan sinyal yang datang dari sumsum tulang belakang. Udah. Selanjutnya saya akan membahas sistem digestori pada kelinci, dimulai dari 5 oris ataupun mulut, di mana ada pencernaan secara enzimatik dan mekanik. Nah, kemudian makanan bergerak ke esofagus dan menuju ke lambung untuk dicerna oleh asam lambung. pH asam lambung 1,5 sampai dengan 2,5. Setelah itu, makanan mencapai intestinum tenue ataupun usus halus, di mana penyerapan nutrisi utama terjadi, yang diserap oleh villi dan mikrofil. Intestinum tenue dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna berlanjut ke intestinum crassum ataupun usus besar, di mana air dan nutrisi tambahan diserap lalu menuju ke cecum sebagai tempat fermentasi makanan, lalu kolon sebagai absorpsi air, rektum sebagai penampungan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pernafasan, yaitu pertama, sistem respirasi dimulai dari udara yang masuk ke dalam nares ataupun hidung. Nah, kemudian udara masuk ke dalam trakea. Trakea ini berbentuk seperti selang AC yang dimana trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Setelah dari trakea, udara akan dibawa ke bronkus yang memiliki cabang yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, bronkus terbagi menjadi 2, yaitu bronkus sinister dan juga bronkus dexter. Nah, dari bronkus udara akan dibawa ke dalam pulmo ataupun paru-paru, yang dimana pulmo terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Nah, pulmo sinister ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu lobus. Nah, lobusnya ini lobus superius dan juga lobus inferius. Sedangkan pulmo dexter terbagi menjadi 3, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan juga lobus inferius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi udara. Sistem sirkulasi yang pertama yaitu cor, yaitu jantung. Jantung terdiri atas 2 serambi, yaitu atrium dexter, serambi kanan, dan atrium sinister, serambi kiri. Terdapat 2 bilik, yaitu ventricle dexter, bilik kanan, dan ventricle sinister, bilik kiri. Saluran yang akan membawa darah yang berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri, sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut vena pulmonalis. Terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang glandula digestoria ataupun organ pencernaan tambahan. Nah, yang pertama adalah glandula salivari, kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut
terdapat pada 3 bagian, yaitu glandula parotis dan glandula sublingualis dan juga glandula infraorbitalis. Nah, fungsinya itu adalah untuk membasahi pakan dan memudahkan penelanan. Selanjutnya adalah hepar. Hepar sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Nah, dan juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus. Nah, selanjutnya adalah vesica vilea ataupun kelenjar empedu yang menghasilkan cairan empedu. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas yang menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreatius ke duodenum dan hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah, tidak melalui saluran keluar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim pada pencernaan kelinci. Yang pertama adalah enzim petialin. Nah, enzim petialin terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, fungsi enzim petialin adalah mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya ada enzim maltase. Terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen ini akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi. Nah, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Selanjutnya adalah enzim tripsin. Enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya adalah asam klorida HCl, biasa disebut dengan asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Selanjutnya adalah cairan empedu. Nah, dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu. Nah, fungsinya adalah untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir adalah enzim lipase. Dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak ruminansia kecil. Di mana ruminansia sendiri memiliki lambung ganda ataupun 4 lambung. Yang pertama adalah rumen. Rumen adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Nah, proses fermentasi ini yang menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak serta gas yang dikeluarkan melalui eructation. Selanjutnya adalah retikulum. Retikulum juga dikenal sebagai lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak ruminansia, memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya itu menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Nah, retikulum juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Selanjutnya adalah omasum. Omasum ialah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara abomasum dan rumen. Berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah abomasum, lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Nah, fungsinya ialah untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum ini berperan juga dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan juga mineral. Saya akan menjelaskan tentang bakteri rumen pada pencernaan domba. Yang pertama, bakteri selulotik, yaitu contoh spesiesnya Ruminicoccus flavifaciens dan Ruminicoccus albux. Peranannya yaitu menghasilkan enzim selulosa untuk menghidrolisis selulosa. Selanjutnya adalah bakteri hemiselulotik, contoh spesiesnya Ruminicoccus sp. Peranannya yaitu mencerna hemiselulosa. Yang ketiga adalah bakteri amilolitik, contoh spesiesnya Streptococcus bovis. Peranannya untuk mencerna amilum ataupun pati. Selanjutnya ada bakteri proteolitik, contoh spesiesnya Bacteroidex ruminicola. Peranannya mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3.
Yang kelima ada bakteri ureolitik, contoh spesiesnya Selenomonas sp. Peranannya untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam ada bakteri metanogenik, contoh spesiesnya Metanomicrobium mobile. Perannya yaitu menggunakan hidrogen untuk membentuk metan ataupun CH4.